Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 yang Bapak banggakan, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Kita awali dulu pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kelima ini, Bapak ingin menjelaskan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Bapak menyampaikan materinya, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita ke materi. Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri hidup. Ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Tumbuhan bergerak secara pasif karena tidak dapat berpindah kedudukan atau tidak berpindah tempat. Akan tetapi, tumbuhan melakukan pergerakan melalui organ seperti akar yang tumbuh bergerak menuju sumber air di dalam tanah. Bisa dilihat pada gambar. Adapun hewan, manusia, dan mikroorganisme melakukan pergerakan secara aktif karena dapat berpindah tempat. Alat gerak manusia bisa berupa tangan dan kaki. Pada hewan berupa kaki atau tungkai, sayap dan sirip. Ya, selanjutnya. Yang kedua, ciri dari makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang atau dikenal dengan iritabilitas. Rangsang dapat berasal dari luar tubuh berupa rangsang yang bersifat fisik, yaitu intensitas cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan. Dan rangsang juga ada yang bersifat kimiawi, yaitu bau zat kimia tertentu. Rangsang dari dalam tubuh dapat berupa rasa lapar dan haus. Manusia dan hewan memiliki alat indera dan sistem saraf yang peka terhadap rangsang, sedangkan tumbuhan tidak. Rangsang yang datang pada tumbuhan disebarkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Tumbuhan tertentu memiliki kepekaan terhadap jenis rangsang tertentu. Contohnya, daun putri malu akan mengatup jika disentuh. Bisa dilihat pada gambar. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernapas. Bernapas, sebagian besar makhluk hidup itu memerlukan yang namanya oksigen atau O2 dari lingkungan untuk bernapas. Nah, oksigen yang dihirup saat bernapas digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan yang namanya tenaga atau energi. Paru-paru merupakan alat pernapasan pada manusia dan hewan darat, sedangkan insang merupakan alat pernapasan pada hewan air. Trakea merupakan alat pernapasan serangga. Tumbuhan memiliki alat pernapasan khusus yaitu stomata dan lentisel. Yang keempat, ciri daripada makhluk hidup adalah beradaptasi. Beradaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku.
Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berhubungan dengan bentuk tubuh atau alat tubuh. Contoh adaptasi morfologi yaitu tumbuhan air yang memiliki daun lebar, misalnya teratai. Sedangkan adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap keadaan lingkungan. Contoh adaptasi fisiologi yaitu bunga tanaman mengeluarkan bau yang khas untuk menarik perhatian serangga agar datang dan membantu penyerbukannya. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku yaitu bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan agar keberadaannya tidak diketahui pemangsa. Semoga bisa dipahami. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya. Yang kelima, memerlukan makanan. Makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, menghasilkan tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas, dan untuk perkembangbiakan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui yang namanya proses fotosintesis. Sementara itu, hewan dan manusia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Manusia memakan hewan, hewan memakan hewan yang lain. Sehingga ada istilahnya herbivora, karnivora, dan omnivora. Ciri selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Zat sisa pada makhluk hidup dapat berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida, serta cairan empedu. Alat ekskresi pada manusia yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Beberapa jenis hewan juga memiliki alat ekskresi yang sama dengan manusia, misalnya kambing dan kelinci. Zat sisa pada tumbuhan berupa karbon dioksida dan uap air melalui stomata pada daun dan lentisel pada batang. Ya, bisa dilihat pada gambar. Kita lanjut. Ciri selanjutnya daripada makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif atau secara kawin, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada manusia dan hewan, sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel telur dihasilkan oleh ovarium atau induk telur. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu berupa bunga. Perkembangbiakan makhluk hidup selanjutnya adalah secara vegetatif. Vegetatif itu artinya aseksual atau tidak kawin. Tidak ada bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada hewan dapat dilakukan menggunakan tunas dan fragmentasi atau pada perkembangan vegetatifnya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, secara alami dan buatan. Yang alami itu adalah tidak adanya campur tangan manusia, sedangkan buatan itu berarti ada campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami itu seperti tunas, umbi lapis, umbi batang, rizoma, stolon, tunas epentif. Sedangkan buatan itu seperti cangkok, stek, dan runduk. Ciri selanjutnya adalah yang ke-8, tumbuh dan berkembang. Manusia mengalami fase pertumbuhan dari janin, bayi, anak, remaja, dan menjadi dewasa. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan merupakan proses menuju perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
yaitu faktor dalam meliputi keturunan dan hormon, dan faktor luar meliputi suhu dan kelembapan. Nah, ciri makhluk hidup yang terakhir adalah memiliki bahan genetik, yaitu DNA dan RNA. Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti dan dipelajari kembali. Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.